kita bisa sharing lagi Pak Daud Tony tentang kutuk keturunan. Arti kutuk itu adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, kesengsaraan, kemiskinan, kematian abadi. Itu kutuk artinya. Itu kutuk. Nah, kalau kutuk keturunan itu dari atas ke bawah. Itu berlaku sampai 3-4 generasi. Ya. Kalau di dalam ilmu kebatinan, kuasa gelap, itu sampai 7 keturunan. Nah, kenapa kok spesifik 7, Pak? Karena dianggap sempurna. Oh, oke. Tapi lebih baik kita kembali ke Alkitab. Ada ayatnya nggak, Pak? Saya bukakan, Pak. Itu dalam kitab Keluaran pasal 20. Keluaran 20. 10 perintah Tuhan itu loh, Michael. Jadi kita ada landasan firman-nya. Nah, supaya ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, Pak. Ini ada dasar Alkitabnya, Michael. Ya, 3-4 keturunan ya, Pak. 10 perintah Tuhan ini kan tetap berlaku, Michael. Ya. Ini hukum Tuhan. Ya, Pak Daud. Nah, jadi itu 3-4 generasi. Dan itu kalau orang minta jimat keselamatan, itu keselamatan anak-anaknya dipindah ke orang tuanya. Sehingga anak-anaknya sering kecelakaan dan sakit penyakitan, malapetaka. Itu 3-4 generasi. Bisa kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Setan kan bukan pencipta. Ya. Setan itu adalah pencuri. Ya. Pencuri damai sejahtera, mencuri kehidupan, mencuri kebahagiaan, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, Pak, tapi kan firman Tuhan berkata bahwa orang yang di dalam Tuhan Yesus kutuk dipatahkan. Nah, tapi kenapa kok justru pada orang Kristen yang kadang-kadang bisa kena kutuk masihan, Pak? Masih belum lepas. Udah didoain. Untuk bebas dari kutuk, itu harus percaya Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, Michael. Ya. Yang jadi pertanyaan tuh, yang tahu kelahiran baru itu adalah Tuhan dan diri kita, Michael. Iya, Pak Daud. Jadi gimana, Michael? Bukan hanya percaya, tapi kita juga harus lahir baru, Pak Daud Tony ya. Kan kalau masalah percaya kan setan juga percaya Yesus. Iya, dia percaya bahwa Tuhan itu ada, benar. Ada ayatnya juga. Tetapi ingat, tidak ada pertobatan kan? Iya. Dan tidak beriman kan? Iya. Benar. Arti percayaannya bertobat dan beriman. Hah? Gimana, Michael? Pak Daud pernah melayani, ada kisah mengalami orang yang kena kutuk keturunan nggak, Pak? Dan mungkin yang paling parah yang kira-kira gimana supaya bisa jawab? Ada, Michael. Ya, silakan, Pak. Saya pernah ngelayanin seorang bapak datang ke tempat saya, dia itu germo, Michael. Oh, germo, oke. Waktu itu ngira saya itu masih dukun. Nah, dia ngomong bahwa dia itu ada suatu kutukan di keluarganya karena kakek neneknya minta suatu kuasa gelap kekayaan itu, Michael. Sehingga anak-anaknya, cucu-cucunya semua mati di bawah usia 50 tahun. Oh, bisa gitu, Pak? Iya. Bukan cuma kekayaan tapi usianya juga. Iya. Dan saudara dia udah banyak mati usia 50 tahun. Nah, waktu itu dia umurnya 49 tahun. 13 tahun. Nah, waktu itu dia ngomong, saya ini germo, dan saya punya stok gudang 5 atau 7 wanita perawan gitu. Nanti kalau Bapak bisa nolong saya, nyelamatin saya, stok perawan saya tak kasihkan Bapak semua. Gitu, Michael. Wah, kacau dah, Michael. Saya ngomong, sekalipun saya belum bertobat dulu juga bukan dukun cabul. Iya. Saya ngomong saya sudah bertobat, saya minta maaf. Nah, sampai gitu ya, Pak. Wow. Layanin, saya doain pelepasan, toh, Michael. Yeah. Manifestasi kayak ular, Michael. Nah, setannya keluar. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian saya khotbah di Abalov di tempat 6 center. Nah, waktu saya mau ke
jalan menuju mimbar, tiba-tiba ada bapak-bapak, Pak Daud, ingat saya lupa, jemaat kan ribuan, puluhan ribu, gimana saya hafal. Langsung dia ngomong, stok gudang perawan, Wah, germo, wah kaget saya, ingat kan hanya satu manusia gila ini aja yang ngomong gituan. astaga. Iya. Langsung dia ngomong, gimana kamu sekarang? Saya udah selamat Pak, lewat usia 50 tahun gitu. Wah, Nah, dahsyat, udah dahsyat. bertobat belum? Ini Pak, bisnis tetap bisnis. Wah kacau dah. Yesus. Loh, Pak, berarti kan dia belum bertobat, Pak. Nah, kalau kayak gitu. Ya, waktu doa pelepasan ada doa pemataan pembatalan, Michael. Jadi dia lolos. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, itu pengalaman saya, Michael. Itu banyak kejadian seperti itu, Michael. Ada yang buaya putih ya pernah Apa itu buaya putih, Pak? minta kekayaan ke buaya putih. Sehingga Boleh dijelaskan apa lagi itu, Pak? Mungkin ada juga jemaat yang ngalamin itu juga soalnya. nah, si buaya ini punya kuasa gelap kan siluman buaya putih, Michael. Nah, ada bapak ini minta kekayaan sama buaya putih. Itu Nah, setan. Itu setan ya, Pak? setan. Kejadiannya di Kalimantan. Nah, terusan dia punya istri percaya Tuhan Yesus, aliran karismatik, orang Dayak, Michael. Ya. Nah, anak-anaknya perempuan malaki lolos semua, tidak bisa dimakan buaya putih. Karena apa? Dikasih tanda minyak urapan, doa penyerahan anak demi nama Yesus. Nah, akhirnya buaya putihnya ini minta tolong saya doa pelepasan untuk bertobat. Nah, dia bertobat terima Yesus, Michael. Wow.